Yang juga jadi sorotan saudara usai menjadi perbincangan publik, tempat wisata ekstrim park Bali di Turtle Beach, Nusa Penida ditutup sementara. Pansustrap DPRD Provinsi Bali menilai lokasi tersebut melanggar aturan tata ruang dan memiliki izin usaha yang bermasalah. Penutupan dilakukan setelah peninjauan langsung Pansustrap DPRD Provinsi Bali yang menyatakan tempat wisata itu telah melanggar ketentuan yang mengatur pembangunan harus berjarak minimal 100 meter dari bibir jurang. Extreme Park beroperasi di atas tebing setinggi sekitar 130 meter sehingga dinilai beresiko tinggi dan membahayakan keselamatan pengunjung. Pansus juga menemukan fakta bahwa lokasi wisata dimiliki warga negara asing asal Rusia dengan status perizinan yang belum jelas dan dipertanyakan keabsahannya. Di Bali pasal 50 ayat 3 itu Pak ya, ada jarak. Siapa yang menjamin kalau ada nanti korban di sini? Ini kan sudah kelihatan tebingnya ini perlu kita perdalam ya oleh dinas lingkungan bahwa ini tidak permanen, tidak kuat konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh ya. Ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu jawab? Itu dia. Jadi nanti dia masih kita evaluasi perdalam izinnya. Ditutupnya sampai kapan? Sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang sesuai dengan regulasi ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat itu ya kita evaluasi, bukan berarti begitu dia tunjukkan izin kemudian kita buka, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Sebelumnya DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Pengembang diwajibkan mengurus kelengkapan perizinan yang dinilai masih kurang. Hasilnya mega proyek bernilai 60 miliar rupiah ini dihentikan sementara. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar proyek dan meminta pengembang untuk mengurus izin baru, menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah dikantongi. Ada hal-hal yang belum dimungkinkan untuk dilanjutkan. Ya, kita hentikan sementara. Simpulannya kita hentikan sementara, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa dilanjutkan, ya kita tunggu dari operasi teknis nanti menyampaikan. Jadi sementara hari ini kita melakukan penghentian kegiatan sementara dengan memasang polis lain. Kita bahas lebih dalam terkait penutupan Extreme Park dan penghentian proyek lift di Turtle Beach, Nusa Penida, Bali bersama Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali, Imade Suparta. Pak Made, selamat malam. Ya, malam. Pak Made, sebenarnya apa temuan dari Pansus yang membuat Pansus bilang ya udah di stop aja dulu sementara? Temuannya apa yang terbaru? Ya, itu ada kegiatan plus viewing platform, jadi lift kaca. Lift kaca ini sebagai jualan daripada daya tarik pariwisata oleh konsep mereka sebagai pemohon kan begitu. Di dalam lift kaca ini ada restoran, rencananya ada toilet, ada kemudian kantor, dan kemudian ada kegiatan yang seperti kantor panorama, jadi selfie gitu ya. Maka itu ini kan sudah wilayah ekstrim. Itu tebing jurang itu sedalam kurang lebih 180 meter. Itu dalam konsep tata ruang sudah dipastikan bahwa itu tidak benar daripada keberadaan lift kaca ini kan begitu. Persoalan sekarang sudah dikatakan ada izin. Itu kan sementara dalam konsep mereka, dalam perspektif dari OSS kabupaten, karena itu dibilang berisiko rendah. Padahal itu kan lift yang berisiko tinggi. Oleh karena itu kan perlu kajian lebih dalam oleh pihak provinsi dan pusat. Maka itu dari aspek permohonannya ini kita lihat sudah tidak benar. Ada konsep akal-akalan gitu ya. Sehingga seolah-olah nanti menjadi kewenangan kabupaten Kelungkung. Tapi faktanya itu tidak seperti itu. Nah Pak Made, tapi itu ini kan yang juga jadi pertanyaan adalah ketika ini sudah ditemukan ada melanggar aturan, kok bisa lolos izinnya? Bahkan sudah dilanjutkan sampai sekarang, sudah mulai ada infrastrukturnya. Izin itu kan dalam perspektif Kabupaten Kelungkung.
Tapi kalau wilayah dalam kondisi risiko berat dan tinggi, dan itu wilayah ekstrim, itu harus kajiannya itu dari provinsi. Maka itu saya bilang tadi bahwa konsep perizinannya yang mereka buat tuh juga ada kemungkinan manipulatif gitu. Ya, Tidak melibatkan ini kan provinsi ya? jualannya dia ini kan daya tarik pariwisata. Kalau di Bali itu sesuai dengan Perda 5 2020 itu, orang ke Bali daya tariknya bukan kemudian modern kayak lip kaca itu, tapi dalam konteks perspektif adat istiadat budaya Bali, alam Bali yang sudah memang terukur dan sudah terkenal seluruh mancanegara. Sebenarnya seperti itu, ini kan bertolak belakang. Maka itu jelas dari aspek tata ruang dan kemudian dari aspek kemudian aset, karena itu landasan atau tempat nanti landasan daripada LIP itu tanah negara, belum ada izinnya itu. Dan itu sepadan tebing dan sepadan pantai itu ada izinnya juga. Jadi tidak serta-merta bahwa jualan-jualan dalam perspektif modern ini yang untuk kepentingan bisnis mereka ini tertoleransi di Bali tidak bisa. Itu kita mengacu pada regulasi yang ada di Bali. Ada kemudian perda ketinggian bangunan, itu tidak boleh lebih daripada 500 meter. Dan lift itu biasa dipergunakan kan dalam gedung. Ini lift dipergunakan di luar gedung. Nah, Ya Pak kan? Made, 40 meter. nah artinya sekarang apa tindak lanjut ke depannya? Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Iya, nanti kita perdalam lagi, rencana minggu depan ini kita perdalam, kita undang semua OPD terkait yang mengeluarkan izin, ya sejauh mana tanggung jawab mereka mengeluarkan izin di tempat yang dilarang, tempat yang salah. Karena dalam undang-undang tata ruang itu yang mengeluarkan izin pun ada pidananya itu, dan pengembangan melakukan kegiatan di wilayah yang titik yang salah di tebing itu pun ada pidananya. Tidak gampang itu, Mbak Cindy, untuk kemudian kita akan melegalkan itu. Jadi izin yang dikeluarkan dalam arti dari Kabupaten Gung itu kan kita bisa evaluasi. Karena nanti kalau korban ke depan itu siapa yang bertanggung jawab? Itu di wilayah itu sudah banyak korbannya juga. Di wilayah tebing dan di wilayah sepadan pantai itu banyak korbannya. Kita kan tidak mau kalau nanti masyarakat Bali ada yang korban atau tamu ada yang korban, nanti informasinya atau ini mendunia kan gitu, nanti citra Bali tidak bagus lagi, buruk kan begitu. Oke. Maka itu kita harus evaluasi benar-benar, dan dari kajian evaluasi pun kita sudah temui bahwa ini ada unsur-unsur yang tidak benar. Oke, evaluasi Gitu. dan kajian ya itu bisa dibawa ke pidana juga. Pak Made, terima Iya. kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu Pak Made. Iya, terima kasih. Informasi lain, Saudara, di hari kedua konser Blackpink